Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin membahas lanjutan webcomic One Punch Man chapter 156. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi pastikan kalian nonton terlebih dahulu. Nah, pada chapter kali ini terjadi hal menarik karena kita akan melihat pertarungan gila antara Saitama melawan Drive Knight, yang dimana Drive Knight mencoba mengcopy kekuatan Saitama, dan ini kedua kalinya karakter di One Punch Man mencoba mengcopy kekuatan Saitama setelah Cosmic Garou. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 156. Oke, pada video sebelumnya itu kan kita melihat Dr. Bopoy yang berteriak Kuseno di depan Genos dan lainnya. Nah, mendengar Dr. Bopoy yang meneriaki Dr. Kuseno, Genos pun bertanya, apa yang kau katakan tentang Dr. Kuseno? Tapi Dr. Bopoy lebih fokus kepada peringatan sebelumnya tentang Drive Knight yang mencoba menyerang manusia dan dia pun mencari lokasinya. Dan ternyata ada di markas besar Asosiasi Pahlawan. Tapi sayangnya sistem komunikasi ke markas asosiasi tidak berfungsi dan aku tidak bisa menampilkan siaran videonya. Tapi untungnya Cilemperor mempunyai satelit dan aku bisa membagikan kodenya. Jadi silahkan gunakan. Hingga akhirnya mereka pun bisa melihat tampilan video apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini mereka melihat jika markas asosiasi pahlawan sudah porak-poranda tapi untungnya belum menembus bagian dalam. Itu karena para pahlawan di lapangan menjaga garis pertahanan jauh lebih baik daripada sistem pertahanan terintegrasi. Pada saat itu, Genos juga melihat keadaan di asosiasi pahlawan melalui layar lalu bilang, "Ini juga perbuatanmu kan?" Dan ternyata Drive Knight terlihat sedang bersama seseorang dan karena belum terlalu jelas, mereka pun ngezoom untuk ngeliat siapa orang yang bersama Drive Knight. Dan ternyata itu adalah Saitama. Melihat hal itu, Genos pun jadi bingung kenapa Drive Knight akan bertarung melawan Saitama Sensei. Kemudian Dr. Bopoy pun memberitahu, jika dia sama sepertimu, Drive Knight juga adalah salah satu pion dari Dr. Kuseno. Kalian semua selama ini membantu rencana ilmuwan jahat Kuseno untuk menghancurkan dunia. Tapi Genos tetap kekeh dan tidak mau mempercayai itu. Karena kemarin malam Dr. Kuseno diserang dan dia meninggal. Itu adalah pembunuh yang kau kirim untuk melakukannya. Tapi Dr. Bopoy membantah kalau itu adalah sandiwara yang dibuat untuk membangkitkan semangatmu dalam bertarung. Orang jahat yang sebenarnya adalah orang yang ahli dalam berpura-pura menjadi baik. Dia melakukan hal spesial untuk hari ini dan ketidakhadiran beberapa pahlawan kemungkinan merupakan rencana kotornya. Dan pantesan kita di beberapa chapter belakangan ini tidak melihat Tatsumaki dan Flashy Flash yang menghadapi para robot infanteri. Ternyata mereka terkena rencana dari Dr. Kuseno agar tidak ikut bertarung. Dan Dr. Bopoy dengan lantang bilang kalau kau di-upgrade untuk menyerangku sedari awal. Wah, gila sih. Bener-bener plot twist besar banget sih ini. Yang dimana tujuan Genos di-upgrade dari awal bukan untuk menjadi pahlawan ataupun mendamaikan dunia. Tapi tujuan utamanya emang untuk menyerang Dr. Bopoy. Gila sih, kita dari awal udah dicekokin kalau Dr. Kuseno ini baik dan baik, tapi ternyata plot twistnya gila banget. Dr. Bopoy bilang kalau aku sudah mengenal Dr. Kuseno sebelum dirimu. Penjahat keji itu memang seperti itu. Dia mungkin sedang mendengar percakapan ini sambil diarahkan kepada anting dari Genos yang sepertinya itu menjadi alat dari Dr. Kuseno untuk memata-matai lewat Genos. Lalu menjelaskan kalau Kuseno masih hidup. Nah, mendengar semua ucapan itu, Genos masih bingung dan tidak percaya jika Dr. Kuseno akan melakukan hal seperti ini. Dia itu orang yang dermawan dan ilmuwan keadilan, baik hati, selalu melindungiku berkali-kali dan meningkatkan kemampuanku. Well, Dr. Bopoy berkata kepada Genos, jika otakmu itu sedang dimanipulasi, kau mungkin tidak pernah meragukan asal-usulnya atau memikirkannya secara dalam. Jadi kau tidak tahu apa-apa tentang Dr. Kuseno. Dan tiba-tiba aja ya, Genos pun di sini berperilaku aneh, kepalanya seperti geleng-geleng, dan otaknya selalu diperintahkan untuk bunuh, dan musnahkan Dr. Bopoy. Tapi pada saat itu, dari layar, Genos masih melihat Saitama dan mengingat tentang Saitama. Karena hal itulah Genos berusaha untuk melawan dari manipulasi otaknya agar tidak mengikuti perintah dari otaknya. Dan dia pun tiba-tiba pergi ke suatu tempat dengan cara menghancurkan atap dari lab milik Dr. Bopoy.
Nah, jadi kalau kalian tahu, Genos bisa sejauh ini tidak kehilangan manusiawinya, itu karena pengaruh dari Saitama. Dan itu sebenarnya dijelaskan di beberapa chapter sebelumnya. Tapi pada akhirnya, mungkin Genos juga tidak bisa terus-menerus menahan kesadarannya dan suatu hari bakal benar-benar dikendalikan. Jadi ada kemungkinan jika Saitama versus Genos bakal terjadi dan ini mungkin bakal menjadi suatu hal yang menyedihkan. Setelah itu, scene pun berganti kepada Saitama yang akan segera berhadapan dengan Dravenect dan saat ini Dravenect sudah bersiap untuk mengeluarkan transformasi taktis miliknya. Untuk awalan, dia mengeluarkan transformasi Silver yang mengeluarkan senjata dari kedua tangannya. Nah, para anggota asosiasi korban nama hero kebingungan, bukankah itu pahlawan kelas S Dravenect? Kenapa dia justru memusuhi botak berjubah? Dan mereka pun berkata, ini adalah salah paham dan tidak bagus. Bisa jadi mereka berdua salah paham. Intinya, mereka mencoba menjelaskan kepada Dravenect jika yang ada di hadapannya adalah pahlawan kelas A botak berjubah. Jadi berhentilah, karena kalian berdua itu adalah pahlawan. Tapi Dravenect tetap melanjutkan serangannya kepada Saitama. Tapi untungnya, serangan itu tidak berefek apa-apa pada Saitama. Kemudian Saitama pun berkata, jika dipikir-pikir, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Apa kau seorang pahlawan? Dan apakah kau saat ini teman? Jadi mana yang benar? Aku saat ini agak sibuk, tapi Dravenect tidak peduli dan melanjutkan transformasi taktis berikutnya, yaitu Percy Bishop. Nah, Percy Bishop ini membuat tubuhnya menjadi sangatlah besar dan Saitama menyadari jika tiba-tiba semua robot di sekitar berhenti bergerak. Apakah kau yang selama ini memberi mereka perintah? Sedangkan anggota korban nama hero agak berkeringat dingin karena apa yang sedang dia pikirkan. Dilihat dari sudut manapun, dia pasti akan menghabisinya dan menyuruh Saitama untuk lari. Tapi Black Sperm menyuruh Saitama untuk lakukan saja. Well, mungkin Saitama di sini terlihat ragu-ragu karena dia juga tahu kalau Dravenect ini seorang pahlawan. Nah, tidak lama kemudian Dravenect pun menangkap Saitama dengan kedua tangannya seperti ingin meremukkan badannya. Tapi Saitama bilang, kau ini menyebalkan ya. Dan kemudian nggak tahu diapain, tiba-tiba tubuh Dravenect yang besar itu menjadi hancur. Kayak nggak diapa-apain juga, tapi tiba-tiba hancur karena ketahanan tubuh dari Saitama. Nah, melihat kekuatan Saitama, Dravenect pun berkata, aku paham jika kau itu kuat. Aku tidak ingin membongkar hal itu di sini, namun aku tidak mungkin menahan diri. Wujud sempurna yang dicapai dengan menggabungkan data biologis rahasia milik King yang dianggap sebagai makhluk hidup terkuat di planet ini. Kemudian berkata, Tactical Transformation King, dan dia pun di sini berusaha meniru King, sang manusia terkuat. Dan yang kocak adalah dia tiba-tiba malah berlutut tapi menganggap kalau kekuatan King terlalu kuat dan membuat energinya habis. Lalu berusaha untuk berdiri lagi. Tapi sekali lagi dia pun terjatuh makin parah. Bisa-bisanya loh One Sensei nyelipin sedikit humor di saat situasi sedang serius seperti ini. Kok bisa-bisanya ya Dr. Kuseno juga nggak tahu kalau King selama ini lemah. Karena dia malah mengkopi kekuatan milik King. Nah, karena kekuatan King mengalami gangguan teknik yang misterius, data tersebut seharusnya didapatkan dari gym olahraga yang baru-baru ini disewa oleh King. Jangan bilang padaku bahwa King telah memprediksi hal ini dan sengaja membiarkan data biologis palsu yang digunakan untuk melemahkan tubuhku. Kekuatanmu dan segala hal tentangmu ada begitu banyak hal yang melebihi perkiraan. Well, Saitama pun yang sudah muak melihat hal absurd berkata, kalau kau sudah selesai dengan permainan transformasi kecilmu, maka beritahu aku di mana persembunyian robot-robot itu dan aku akan pergi ke sana. Tapi Dravenect bilang jika ini belum berakhir dan menghancurkan asosiasi pahlawan, itulah misi yang diberikan kepadaku. Perintahnya itu bersifat mutlak dan aku setia kepada dokter sampai akhir sebagai pahlawan keadilan. Nah, mendengar kata pahlawan, Saitama pun membalas, apa yang kau lakukan itu sama sekali bukan keadilan ataupun pekerjaan pahlawan. Kau pikun atau apa? Bagaimana mungkin orang semacam ini bisa menjadi pahlawan kelas S? Tapi Dravenect bilang, aku adalah keadilan dan kemampuan tempurku hanya aktif dalam tindakan keadilan. Begitulah diriku diprogram dan siapapun yang menghalangi jalan keadilanku, maka akan kuhabisi. Saitama pun membalas lagi,
Sudah kubilang aku bukan orang yang harus kau hadapi. Tapi pada akhirnya Draepnech pun tetap diperintah untuk menghabisi Saitama dan perintah itu sudah keluar. Nah, mendengar hal tersebut, Saitama pun bilang, "Kau membunuh orang atas perintah orang lain, apa itu keadilan bagimu?" Draepnech menjawab, jika orang yang telah memberikan perintah telah memprogramkan dirinya untuk dikenal sebagai seseorang yang sangatlah adil. Oleh karena itu, dengan mengikuti perintah-perintah tersebut, aku pun ikut menegakkan keadilan. Kemudian, Saitama pun memberi saran kepada Draepnech, jika kau benar-benar serius atas keadilan, cobalah berpikir sendiri sekali-kali. Kau ini robot kah? Perkataan Saitama pun dibenarkan jika aku adalah robot pahlawan dan nama asliku adalah Machine God Seri Zero. Saitama pun paham kau itu AI ya, jadi kau bukanlah manusia. Artinya kau diciptakan dengan settingan yang membuatmu benar-benar percaya kau adalah seorang pahlawan dan kemudian langsung maju menghampiri lalu mengeplak kepala dari Draepnech sambil bilang, sudah menjadi rahasia umum bahwa memukul peralatan yang rusak dapat membuatnya berfungsi lagi. Tapi bagaimana denganmu? Kemudian dijawab oleh Draepnech kalau itu adalah informasi yang sesat. Tapi yang kocak adalah Saitama masih mencoba mengkeplak-keplak kepala dari Draepnech sambil bilang, apakah tidak bisa diperbaiki pemrograman yang rusak itu dan terus menampar-nampar berulang kali agar alat yang rusak bisa benar kembali lagi. Nah, karena saat ini kepalanya dikeplakin Saitama, Draepnech pun langsung berubah kepada transformasi taktis berikutnya. Pada saat ini dia mempunyai sebuah roda yang sepertinya untuk berlari dari Saitama. Kemudian merubah lagi kepada versi Gol. Tapi sebelum berhasil mengerahkan serangan, tangan Saitama sudah ada di depan wajahnya untuk menyentil sambil berkata, bangkitkan keinginanmu sendiri. Lalu Draepnech pun terpental cukup jauh akibat sentilan dari Saitama. Nah, karena situasinya emang sudah sulit bagi Draepnech, dia pun akan menggunakan jurus terakhir miliknya. Saitama, ini adalah bentuk tidak normal yang lahir dari data biologismu dan pengamatan pertempuranmu. Aku akan hancur, tapi kau tidak akan bisa selamat tanpa terluka. Kemudian berubah pada transformasi taktis berikutnya, sekalian menghapus limiter dan berubah menjadi versi Saitama. Nah, jurus terakhir dari Draepnech versi Saitama ini ternyata membutuhkan banyak energi, bahkan sampai menyerap kekuatan dari ribuan lebih robot infanteri yang ada di belakangnya dan menghisap semuanya agar menjadi lebih kuat pada satu individu, disertai dengan wujudnya yang berubah. Setelah berhasil bertransformasi, Draepnech pun berkata, aku bisa merasakan sesuatu di dalam diriku. Apakah ini diriku sendiri? Kemudian berterima kasih kepada Saitama, karena sekarang aku telah menjadi spesial. Dan kemudian mengerahkan sebuah tinju kopian milik Saitama dengan niat memusnahkan Saitama. Dan pada saat ini kita seperti melihat tubuh Saitama seakan-akan terkoyak akibat tinjuan dari Draepnech. Nah, ternyata itu hanyalah gelombang kejut dan Saitama juga sama sekali tidak terluka. Tapi akibat tinjuan itu, tanah-tanah di tempat itu menjadi hancur berantakan, sedangkan Saitama pun berkata, program yang bahkan tidak bisa memilih apa itu keadilan untuk dirinya sendiri, itu benar-benar membuatku kesal kau tahu, dan bajingan yang sebenarnya adalah, atau orang yang disalahkan Saitama adalah orang yang menciptakan Draepnech ini. Nah, karena serangan sebelumnya tidak berhasil, Draepnech pun mengerahkan sebuah tinju Saitama Full Max Genosida Punch. Intinya ini adalah pukulan yang mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan nama jurusnya aja udah serem banget. Tapi yang gokil adalah tinjuan dari Draepnech ini mampu dihancurkan oleh kepala Saitama dengan sangat mudah, dan di akhir Saitama pun melanjutkannya dengan pukulan kepada Draepnech, dan itu mengakibatkan tubuh dari Draepnech pun hancur. Saitama pun di akhir berkata, beristirahatlah kepada Draepnech. Dan webcomic One Punch Man chapter 156 pun selesai di sini. Gila sih, ini chapter benar-benar epic parah coy. Saat ini Saitama hanya menyalahkan kepada orang yang telah membuat Draepnech menjadi jahat seperti ini. Dia seperti agak sedih dan mengistirahatkan Draepnech yang mungkin sebenarnya baik itu. Karena pada akhirnya AI adalah program yang hanya mematuhi perintah dari tuannya. Intinya banyak hal di One Punch Man yang menyiratkan kalau Dr. Kuseno itu jahat dari awal. Tapi karena mainnya sangat rapi, kita pun masih belum bisa memastikannya. Dan ini menjadi sangat menarik karena Saitama juga selama ini dimata-matai oleh Dr. Kuseno lewat Genos. Dan Mimin berharap pada chapter selanjutnya akan terjadi hal yang sangatlah epik lagi.
Mungkin akan ada pertarungan Saitama versus Genos jika andaikan kesadaran dari Genos sudah hilang sepenuhnya dan dikendalikan oleh Dr. Kuseno. Oke, untuk sesi Saweria, karena nggak ada yang donate, kita akan melewatkannya aja. Dan Mimin berterima kasih kepada kalian yang selama ini telah mensupport channel ini lewat Saweria. Apalagi kepada Ejay yang sampai memberikan 2 donasi berturut-turut. Terima kasih atas dukungannya. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini.